Ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Bahasan kita malam hari ini tentang terjemahan ataupun makna daripada doa kunut sampai dengan qaul ataupun lafaz wa qini syarra ma qadait. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Wa'afini fiman afait, dan afiatkanlah aku sebagaimana ataupun seperti mereka yang telah Engkau afiatkan akan dia. Wa tawallani fiman tawallait, dan anugerahilah aku taufik olehmu akan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka taufikmu. Wa qini syarra ma qadait, sampai lafaz wa qini syarra ma qadait, dan peliharakanlah olehmu ataupun jagakanlah olehmu akan aku kejahatan barang yang telah Engkau hukumkan ataupun telah Engkau putuskan akan dia. Di maknanya wa qini syarra ma qadait, ya Allah, jagakanlah diriku, peliharakanlah diriku daripada kejelekan sesuatu yang telah Engkau putuskan, yang telah Engkau tentukan, yang telah Engkau hukumkan. Yang jelas kita menjalani kehidupan ini sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya menjalani saja. Apapun yang telah kita jalani itu semuanya sudah atas takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita jalani, yang sudah kita jalani, menurut kita ada yang baik dan ada yang kada baik. Menurut kita, kalau menurut Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Tapi kalau menurut kita ada yang baik, ada yang kada, menurut kita. Nah, jadi kita ini berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong jagakan diriku, peliharakan diriku ini daripada kejelekan-kejelekan segala apa yang telah Engkau putuskan. Supaya keputusan-keputusan Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang akan kita jalani ketentuan tersebut, baik menurut Allah dan baik menurut kita. Ini kehendaknya, harapan kita, doa kita seperti itu. Ada juga keputusan yang kada baik menurut Allah, tapi tetap itu suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Menurut Allah memang kada baik, menurut kita juga kada baik. Tapi itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berdoa yang seperti itu supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keputusan-keputusan yang kada baik, ketentuan-ketentuan Allah yang kada baik. Kalau garing, musibah, memang secara sekilas mata menurut kita kada baik, tapi menurut Allah baik. Karena Allah tidak akan memberikan musibah kepada kita kecuali ada hikmah di baliknya. Dosa kita kah diampuni Allah Ta'ala?
atau dosa keluarga kita kah yang diampuni oleh Allah Ta'ala terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Menurut kita seakan-akan kada baik, tapi menurut Allah baik, hikmahnya ganal. Allah ada memberikan musibah kecuali ada hikmah yang sangat besar di balik musibah tersebut. Allah kada memberikan penyakit kepada kita kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi orang garing itu bertanda bahwasanya Allah hendak mengampuni dosa-dosanya. Orang yang dapat musibah itu bertanda bahwa Allah hendak mengampuni dosa-dosanya. Bertanda Allah hendak mengangkat derajat orang tersebut. Nah, jadi waqini syarra ma qadait. Kita minta pelihara dengan Allah daripada kejelekan segala apa yang Allah putuskan, terutama meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta jagakan Allah kepada Allah supaya kita jangan sampai Allah mentakdirkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, syarra ma qadait termasuk daripada keputusan Allah ataupun kejelekan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ataupun dicabutnya iman, dicabutnya Islam, itu diantara keputusan Allah, ya, syarra ma qadait yang kada bagus. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, minta jagakan supaya kita ini tetap Islam sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tetap beriman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tetap husnul khatimah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun semuanya keputusan Allah. Kalau Allah menentukan kepada kita engkau menjadi orang Islam, ya, sampai engkau menghadapku, maka keputusan Allah kada bisa dirubah lagi. Engkau akan menjadi orang yang beriman, kata Allah, ketentuanku engkau adalah orang yang beriman sampai engkau menghadapku, maka tidak ada yang bisa merubah keputusan itu. Seberapa besar pun pengaruh tetangga, teman, saudaranya yang hendak merusak imannya, kalau ketentuan Allah itu dia tetap menjadi orang yang beriman, maka keimanannya tidak akan goyah bagaimanapun besar cobaan dan godaannya. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah juga ketentuan Allah. Dan Allah Ta'ala, aku tentukan engkau wahai fulan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini ketentuan Allah. Hanya saja, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada yang baik, ada yang kada baik. Takdir baik dan takdir buruk itu ada asbabnya, ada penyebab. Orang yang biasanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, nah, biasanya semasa hidupnya inya sudah mengarah kepada kebaikan. Selama hidup dia sudah katuju beramal, sudah katuju ibadah. Allah sukakan kepadanya perbuatan-perbuatan yang soleh. Kalau Allah menghendaki orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada asbab. Sebabnya apa? Allah katuju. Allah berikan dia rasa suka, rasa senang untuk ibadah. Allah berikan dia rasa senang dan rasa suka untuk menghadiri majlis ilmu. Allah bencikan kepada dia, Allah letakkan rasa tidak suka kepada dia sifat-sifat yang kada baik, sifat sombong, sifat angkuh,
sifat ujub, sifat riya. Allah bencikan kepada dia sifat kikir, pemalar, bakhil. Allah letakkan di dalam hatinya ada ketujuh dengan sifat-sifat itu. Nah, ini salah satu asbab, berarti Allah sudah mengarahkan jalannya itu adalah jalan kebaikan, yang mana nanti di finishnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini secara lumrah dan biasanya kayak itu. Memang ada sebagian yang melewati kada jalur biasanya, ada. Artinya semasa hidup dia maksiat banyak, tapi ketika hendak meninggal dunia husnul khatimah ada. Cuman kalau dihitung-hitung mana banyaknya yang ketika dia hidup ketujuh beramal, ketujuh ibadah, sifatnya bagus, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dibandingkan dengan orang yang suka maksiat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mana banyaknya perbandingannya? Maka yang lebih banyak yang pertama. Ya, yang lebih banyak itu yang pertama. Semasa hidupnya sudah ditampakkan oleh Allah Ta'ala ketujuh beramal, ketujuh ibadah, ketujuh bersifat yang baik. Hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia menuju ke dalam husnul khatimah. Walaupun ada beberapa orang yang ketika dia hidup dipenuhi dengan maksiat, tapi hendak meninggal dunia inya taubat kepada Allah Ta'ala, dan taubatnya diterima oleh Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Cuman yang kayak ini kada banyak, makanya kita jangan mencontoh yang kayak itu, karena contoh kayak ini kada banyak. Marah aja mumpung masih mumpung masih muda, kesempatan hendak berbuat maksiat banyak-banyak. Iya, kalau kita termasuk seperti yang dicontohkan tadi. Iya, kalau kita nanti taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kada diterima Allah Ta'ala, maka meninggalnya dalam keadaan yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hidayah kepada kita, ada rasa keinginan kita hendak beramal baik, ada rasa keinginan kita hendak ibadah, beramal saleh, maka jangan ditolak. Ya, rasa hati ini sudah ada nih, rasa hendak beramal itu sudah ada, keringanan hati sudah ada, tapi kita tolak. Arti kita tolak itu masih lagi, kayak nagin dulu. Padahal Allah sudah meletakkan hidayahnya, sudah. Kita tolak, nani yang bahaya. Artinya kalau sudah ada rasa senang ibadah, maka laksanakan sudah ibadah. Berarti ini adalah salah satu asbab Allah hendak mengarahkan kita dalam husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah dia akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surganya. Waqini syarra ma qadait, ya Allah peliharakan aku daripada kejahatan, kejelekan, segala apa yang telah Engkau tentukan, Engkau putuskan. Artinya kita hendak minta lawan Allah, keputusan Allah kepada kita yang baik-baik aja, ya, yang baik-baik. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman. Ya, ini pokoknya di situ, ya, yang kita harapkan. Karena kalau sudah tiga ini kada dapat, maka sia-sia kita hidup ini, sia-sia. Ya, sia-sia kita hidup. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Artinya hanguslah segala usaha, jerih payah, kecapean kita semasa hidup untuk menggapai ridha Allah, diakhiri dengan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, habis semuanya, sia-sia. Apalagi iman kita dicabut oleh Allah Ta'ala, meninggal dalam keadaan tidak beriman,
meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka berapapun banyaknya inyabah haji, berapa banyak pun dia umrah, berapa banyak pun dia sedekah, tapi kalau iman dicabut oleh Allah, Islam dicabut oleh Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, semuanya tidak ada gunanya, semuanya tidak ada nilainya, kosong, sia-sia semua. Maka tiga ini jangan sampai, ya, tiga ini kita minta lawan Allah supaya ditetapkan, ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Hidup dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Meninggal dalam, kita akhiri kehidupan itu dengan keadaan husnul khatimah. Dan kita kada kawa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa di dalam doa kunut ini, minta pelihara supaya keputusan Allah itu yang baik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, karena sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, yang menentukan ataupun memutuskan, wala yuqda 'alaik, dan engkau tidak dihukumkan. Jadi yang menentukan itu Allah, bukan Allah yang ditentukan, tapi Allah yang menentukan. Baik kadanya itu Allah, bukan Allah yang dihukumi, bukan Allah yang diputuskan, bukan Allah yang ditentukan. Wa innahu la yazillu man walait, dan sesungguhnya la yazillu, tidak akan hina orang walait, yang membela engkau ya Allah. Orang yang berpihak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hina, walaupun semua makhluk mengejeknya, menghinanya, tapi di pandangan Allah dia tetap mulia. Wa innahu la yazillu man walait, siapapun yang berpihak kepada agama Allah, yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diambil dari kalimat walait, wali, orang yang membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berpihak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mulia orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pegangan kita dalam hidup, ya, pegang kuat-kuat. Orang yang berjalan di jalan Allah, berjalan di agama Allah, orang yang dalam kehidupannya hendak mencari ridha Allah, orang yang membela agama Allah, membela Allah, maka kayak apapun dia tidak akan hina, ya. Walaupun semua makhluk menghinakannya, tapi Allah yang memuliakannya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak makhluk manusia yang mencemooh Nabi, yang menghina Nabi, tapi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia hanya membela agama Allah, menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memusuhi Allah, memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mulia, walaupun di mata manusia dia mulia, ya, di mata manusia dia mulia, tapi karena dia memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Sudah banyak contohnya, Fir'aun, ya, Iblis. Iblis itu kayak apa pintarnya? Tidak ada tempat di surga itu kecuali sudah pernah
dijadikan iblis tempat sujudnya, tapi karena dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala, kada berpihak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dihinakan oleh Allah taala. Nah, jadi kita nih tinggal kita hendak berpihak ataupun mengambil sikap yang mana. Berpihak kepada agama Allah, ya, menjadi walinya Allah, wali itu hanya pembela Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, kita termasuk orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Dan bertambah kebaikan Engkau wahai Allah, wa ta'alait, dan tambah tinggi dan maha tinggi Engkau. Tabarakta, bertambah kebaikan, bertambah kesucian Rabbana, Tuhan kami, wa ta'alait, dan maha tinggi Engkau ya Allah. Falakal hamdu ala ma qadait, dan maha suci. Falakal hamdu, dan untuk mulah pujian, untuk mulah ya Allah segala pujian, ala ma qadaita, atas segala barang yang telah Engkau putuskan. Astaghfiruka, aku meminta ampun akan Dikau ya Allah. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini pengakhir daripada doa qunut. Jadi makna daripada doa qunut ini sungguh luar biasa. Makanya ketika kita berdoa doa qunut ini, walaupun sorangan, bagus ditambahi dengan dhamir nahnu, ya, dhamir nahnu, untuk kita. Allahumma hdina fi man hadait, mu'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa kita menggunakan dhamirna? Supaya ketika kita berdoa kepada Allah, semua orang yang ada di rumah kita itu, keluarga kita yang kada umpat sembahyang pun dapat doanya ini. Baik istri kita, ibu kita, anak kita dapat doa berkah daripada doa qunut ini. Allahumma hdina ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah. Padahal kita sembahyang sorangan, tapi kita mendoakan, anak kita dapat doa kita, istri kita dapat doa kita, ibu kita dapat doa kita. Siapapun yang ada di keluarga kita dalam satu rumah itu dapat berkah daripada doa ini. Tapi kalau kita hanya berdoa untuk Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah aku hidayah sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan hidayah, kita hanya untuk memberikan hidayah kepada kita aja. Kita berdoa hidayah untuk diri kita sendiri, tapi kita kadang mendoakan untuk anak kita, kadang mendoakan untuk istri kita, kadang mendoakan untuk orang tua kita. Nah, jadi bagus kita mendoakan kita dan mendoakan untuk orang lain, terutama keluarga kita. Maka gunakan dhamir nahnu. Allahumma hdini menjadi Allahumma hdina, wa'afini menjadi wa'afina, waqini menjadi waqina. Jadi ini diganti dengan na, supaya mereka pun dapat berkah daripada doa itu. Nah, lanjut sedikit lagi. Tasyahud awal ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tahiyat awal ini hukumnya sunnah muakkad. Membaca tahiyat awal ini hukumnya sunnah muakkad. Membaca tasyahud akhir, ya, tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir bacaannya hukumnya wajib, ya, dan membaca sholawat dan atas keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau tasyahud awal ini ketinggalan membaca tasyahud awal, bukan sengaja meninggalkan tapi tertinggal, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Apa fungsinya sujud sahwi? Sujud sahwi itu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan sunnah yang kita tertinggal tadi. Kita kan ketinggalan tahiyat awal, maka kan pahalanya kan pasti berkurang. Yang asalnya 100% misalnya hilang, tahiyat awalnya tertinggal, maka jadi 80%. Tapi kalau kita tutupi dengan sujud sahwi, maka yang 80 bahasa pulang, bebulik ulang jadi 100 dengan sujud sahwi tadi. Artinya sujud sahwi ini menutupi kekurangan yang sunnah muakkad yang kita tertinggal tadi. Maka penting kalau memang tertinggal, maka usahakan sujud sahwi. Bahkan sujud sahwi itu tetap sunnah dilaksanakan walaupun sesudah salam. Sebelum salam kita kada ingat nih. Sebelum salam kada ingat lagi sujud sahwi. Setelah salam baru ingat, maka setelah salam pun tetap sunnah untuk sujud sahwi. Saking pentingnya sujud sahwi itu. Nah, kalau penting sujud sahwi itu maka jangan ditinggal, apalagi sengaja meninggal sujud sahwi itu, meninggalkan. Dan yang penting lagi yang perlu diingat ketika kita hendak sujud sahwi, usahakan niat di dalam hati sujudnya itu adalah sujud sahwi. Ya, aku niat sujud sahwi karena Allah Ta'ala. Niat sujud sahwi. Kenapa? Kalau kita kada berniat sujud sahwi, takutnya kita tagawi sujud dalam sholat. Sujud sholat itu kan 2 kali aja. Kalau kita tambahi 2 kali berarti nambah rukun. Menambah rukun yang 2 kali sujud menjadi 4, maka batal sholat kita. Maka niat sujud yang 2 kali sebelum salam di akhir daripada tasyahud tadi, sebelum salam niatkan tasyahud akhir supaya kada termasuk kepada rukun sholat, supaya kita kada termasuk orang yang menambah rukun. Jadi hendak sujud tuh niat sujud sahwi dulu. Kada usah dilafadzkan dalam hati aja. Ya, sahaja aku sujud sahwi karena Allah Ta'ala, asal bengaran itu ngarannya sujud sahwi. Dan juga sujud sahwi itu orang yang ketinggalan doa kunut, ya. Ketinggalan doa kunut, ketinggalan tasyahud awal, ataupun orang yang lupa jumlah rakaat ataupun ragu jumlah rakaat, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini rakaat ketiga kah, keempat? Mana yang kita ambil? Maka ambil yang lebih sedikit kalau ragu. Ya, ini rakaat kedua atau ketiga, ambil yang lebih sedikit. Kalau memang ragu, arti ragu ini 50%, 50%. Itu namanya syak dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa fikihnya syak. Beda dengan zon. Kalau zon itu 80% yakin ataupun 75% yakin, 25%-nya ragu. Maka zon ini kada termasuk kepada yang syak. Ini 2 kah 3? Tapi nya zon. Zon ini maksudnya lebih yakin ini sudah 3 rakaat. Nah, yakin ketika rakaat itu berapa persen? 75%. 25% dia ragu, ya maka ambil yang 3, ambil yang banyak. Karena apa? Karena zon. Tapi kalau memang 50-50 atau yang yakinnya lebih sedikit, maka ambil yang sedikit tadi. Biasanya orang yang zon ini ada tanda-tandanya.
ini sudah 3 rakaat. Kenapa nih jadi 3 rakaat? Asa sudah lawas, asa tabayang-bayang sudah membaca surah di rakaat kedua. Rakaat pertama membaca qul ya, rakaat kedua membaca qul, asa sudah membaca qul huwallah. Makanya ada kayak tanda-tanda, ada dalilnya, penguat bahwa rakaat kedua sudah digawi. Berarti ini adalah menunjukkan rakaat yang ketiga. Maka kalau keyakinan lebih banyak daripada yang ragu, ambil yang 3 rakaat. Kalau ragu antara 3 dan 2. Tapi kalau 50-50, ambil yang sedikit, ambil yang 2 rakaat. Baik, insyaallah akan datang kita akan bacakan makna ataupun arti daripada bacaan tasyahud awal. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita bahas, apa yang kita jelaskan diberikan berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan khilafan berasal dari ulun pribadi, maka ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan khilafan dalam penyampaian. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, hajat kita, hajat dunia dan akhirat dikabulkan Allah Ta'ala, dan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita diakhiri Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazina